Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hakim di channel Smart Media Hakim. Buat para youtuber dan juga para subscriber saya dimanapun berada, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, diberikan keselamatan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana perjalanan saya belajar nge-YouTube, hingga akhirnya pada hari ini saya bisa mendapatkan Google AdSense atau surat cinta dari YouTube. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan surat cinta dari YouTube. Nah, ini tentunya surat cinta ini adalah surat yang ditunggu-tunggu oleh para YouTuber, khususnya para YouTuber pemula. Oke, sebelum lanjut ke cerita saya terkait dengan perjalanan YouTube saya hingga proses monetasi, hingga akhirnya saya mendapatkan surat cinta dari YouTube, jangan lupa bantu like dan juga subscribe guna pengembangan channel saya. Nah, tentunya dengan mendapatkan pin AdSense seperti ini, saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video. Nah, selanjutnya saya akan membuat konten video yang lebih menarik lagi. Nah, tunggu video-video selanjutnya dari saya. Oke, mantap. Nah, saya akan bercerita bagaimana ketika saya pertama kali di YouTube hingga bisa mendapatkan Google AdSense seperti ini. Nah, saya saat itu belajar YouTube pertama kali adalah pada saat pandemi awal ya, di mana saat itu dengan adanya pandemi perekonomian sangat berdampak sekali, terutama bagi perusahaan-perusahaan, banyak karyawan yang di PHK, banyak karyawan dirumahkan. Nah, salah satunya saya saat itu juga kena impact-nya atau imbasnya ya. Saat itu saya kena unpaid leave, jadi saya bekerja dalam 1 bulan itu masuk 15 hari, hanya dibayar dengan 15 hari, bayangan guys. Nah, saat itu untuk mengisi sebuah kekosongan supaya saya tidak suntuk, supaya saya tidak jenuh, akhirnya aktivitas saya setiap hari hanya menonton YouTube. Nah, di saat menonton YouTube tanpa sengaja saya menemukan ada tutorial bagaimana menjadi seorang YouTuber, bagaimana tip and triknya untuk menjadi YouTuber. Nah, di situ saya sangat tertarik sekali karena dengan YouTube itu kayaknya bisa menghasilkan uang. Nah, pada saat itu saya belajar YouTube itu belajar dari ada namanya YouTuber cewek namanya Khairul Nisa ya. Saya melihat tutorial bagaimana langkah-langkahnya menjadi YouTuber. Kemudian ada dari Den Digi ya, channelnya Den Digi. Nah, di situ akhirnya saya selalu semangat untuk membuat konten video. Saat itu saya membuat video-video review hotel, kemudian review tempat-tempat wisata, kemudian ada hiburan, ada musik dan lain-lain, mencoba saya upload. Saat itu ada sebuah persyaratan dari YouTube di mana kalau mau monetisasi, itu harus minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saat itu saya bingung yang dinamakan 1000 atau 4000 jam tayang itu seperti apa. Akhirnya saya cari lagi, saya belajar lagi. Jadi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi buat kalian kalau mau YouTube, syarat utama adalah kalian harus mengumpulkan 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang. Fungsinya apa? Itu tujuannya agar kalian untuk bisa dimonetisasi. Dimonetisasi itu adalah YouTube kalian
bisa menjadi partner YouTube. Nah, seperti kalian lihat di video-video itu ada iklan yang nongol, ada iklan yang muncul, ada iklan yang muncul. Nah, itu namanya karena sudah lolos monetisasi dengan banyaknya iklan. Nah, tujuannya apa kalau sudah ada iklan? Satu, nah di situ adalah karena ada cuan. Ya, di situ ada cuan, ada dolar yang didambakan oleh para YouTuber. Nah, akhirnya saya selalu semangat setiap hari, selalu berusaha membuat konten, berusaha editing video dan lain-lain, hingga sampai saya itu bingung karena buat konten apa. Akhirnya saya dalam benak pikiran saya, daripada kelamaan buat konten cari bahannya, akhirnya saya download untuk re-upload. Nah, re-upload konten-konten berita viral. Nah, gampang kalau konten-konten berita viral itu banyak sekali yang sudah dibuat oleh televisi-televisi ya. Saya nggak mau menyebutkan, tapi banyak sekali. Nah, akhirnya saat itu saya membuat video itu hingga sampai 165. Bayangkan guys, videonya banyak sekali, 165. Nah, tujuannya apa? Supaya saya untuk menembus di 4.000 jam tayang. Nah, di 4.000 jam tayang ternyata susah juga, karena video-video saya juga jarang yang menonton. Artinya kalau misalnya kita punya video 5 menit, yang nonton hanya 1 menit, kemudian setengah menit, kemudian skip. Nah, itu yang akan susah. Jadi nggak akan bisa untuk meraih atau menembus di 4.000 jam tayang. 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kalau hanya videonya buat 5, terus penontonnya hanya 10, penontonnya hanya 100, sampai kapan bisa tembus di 4.000 jam tayang? Akhirnya tip dan trik saya untuk mengatasi tersebut, saya harus mengejar subscriber dulu. Nah, bagaimana cara saat itu untuk mendapatkan subscriber? Saya harus share video ke teman-teman, kemudian ke saudara-saudara, kemudian ke relasi, hingga sampai saya itu melakukan sub for sub. Sub for sub itu adalah kita saling tukar ke teman-teman, ke komunitas untuk berbagi subscriber. Nah, ternyata di situ salah. Nah, itu sangat tidak efektif. Karena apa? Yang ada hanya munculnya spam. Kalau saya misalnya contohnya, saya sudah subscribe, saya sudah like, saya sudah komen, ternyata dianya kadang-kadang tidak subscribe, atau subscribe tanpa dilihat kemudian langsung subscribe. Jadi buat para YouTuber pemula atau para viewer, kalau misalnya nonton video, kalau bisa itu minimal 3 menit ditonton, baru di like, baru di subscribe. Tapi kalau dilihat kemudian tahu-tahu langsung di subscribe, itu kemungkinan juga bisa menjadi spam guys. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih 1 tahun, saya subscriber sudah kurang lebih saat itu hampir 2.000. Tapi untuk jam tayangnya ini masih jauh sekali. Hingga saya berpikir bagaimana supaya jam tayang itu tembus. Nah, akhirnya saya mendapatkan anugerah terindah. Saya ketemu seorang YouTuber yang sudah sukses. Nah, saat itu beliau, teman-teman YouTuber ya, itu datang di hotel Tanjung Kodok Beach Resort. Nah, itu tadi datang di Tanjung Kodok Beach Resort. Saat itu pertama kali saya ketemu dengan Mas Regi Alkondo. Nah, kemudian juga ada YouTuber sukses yang luar biasa, itu Mas Nalendra Manggalayuda. Nah, saat itu Mas Nalendra Manggalayuda hadir di acara resepsinya kakaknya, ya, Mbak Gebi. Nah, Mbak Gebi acara resepsi di Tanjung Kodok Beach Resort. Kebetulan saat itu saya yang handle untuk acaranya. Nah, berawal dari situ akhirnya saya punya inspirasi atau saya punya keinginan bagaimana kalau seandainya saya kolaborasi. Nah, akhirnya
saya ketemu dengan Mas Regi Alfondo yang dari Bandung, ngobrol-ngobrol terkait dengan seputar YouTuber. Akhirnya saya dikasih saran untuk kolaborasi dengan Mas Nalendra Manggala Yuda. Nah, akhirnya Barokallah, saya ketemu saudara Mas Nalendra, kebetulan juga tetangga desa beliau, ya, tetangga desa. Akhirnya saya ketemu beliau, saya membuat appointment, janjian untuk membuat konten bersama, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Channel saya akhirnya viewernya banyak, kemudian subscribernya juga banyak. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dari situ akhirnya channel saya jam tayangnya luar biasa, subscribernya luar biasa. Akhirnya saya ajukan untuk monetisasi. Saya ajukan monetisasi dengan proses yang agak panjang. Akhirnya saat itu saya ditolak untuk bisa monetisasi. Nah, kenapa channel saya ditolak saat itu? Karena muncullah ada yang namanya konten berulang. Saya tidak akan memberikan gambaran atau mengupas secara detail karena di situ sudah banyak sekali para YouTuber yang mengupas tuntas tentang menjadi seorang YouTuber. Itu banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Khairunisa, ada Dengiji dan lain-lain, masih banyak sekali. Kalian bisa buka untuk konten-kontennya di beliau. Nah, akhirnya setelah saya ajukan, saya ditolak dalam artian tidak bisa monetisasi. Akhirnya saya nggak putus asa. Karena begitu ditolak, akhirnya saya mencoba, saya cari tahu apa yang menjadi masalah untuk ditolak. Ternyata saya temukan bahwa ada konten yang berulang. Nah, ternyata konten yang berulang itu adalah satu konten yang ada kaitannya dengan kena klaim hak cipta, copyright. Nah, copyright. Kemudian ada konten-konten yang sudah terlalu banyak ditonton di beberapa channel YouTube orang-orang. Nah, itu para pre-uploader. Sehingga apa? Saya kena teguran. Akhirnya saya ditolak monetasi, gagal monetisasi. Hingga saya dikasih kesempatan 1 bulan untuk bisa mengajukan kembali. Akhirnya saya hapusin semua, Jadi kayak lagu-lagu, misalnya seperti lagunya Pak Adi, kita pakai backsoundnya lagunya Pak Adi. Terus kemudian ada saat live musik, terus kemudian kita masukkan di YouTube. Nah, itu ternyata saya kena copyright atau klaim hak cipta. Akhirnya saya gagal monetasi. Saya dikasih kesempatan untuk 1 bulan untuk mengajukan monetasi. Alhamdulillah, setelah video-video itu saya hapusin, alhamdulillah dalam 1 hari, proses 1 hari, 1 kali 24 jam, channel saya dimonetisasi. Nah, bayangkan guys, saya dari 165 video, kemudian saat itu saya hapus sekitar 100-an lebih, kalau nggak salah 100-an lebih, hingga saya menyisakan beberapa video. Nah, alhamdulillah karena saya ditolong oleh konten-konten Mas Nalendra, ada Alena, terus kemudian ada kolaborasi dengan Mas Regi Alfondo dan lain-lain. Alhamdulillah channel saya semakin berkembang. Jadi saya ucapkan terima kasih buat brother saudara saya Mas Nalendra Manggala Yuda, kemudian ada Alena, kemudian ada tim NMY yang luar biasa, ada Mas Rebot, ada Mas Doni, terus kemudian ada Mas Regi Alfondo, dan juga ada saudara saya yang juga dari Lamongan, YouTuber sukses, itu Zan Film. Nah, beliau adalah yang memberikan inspirasi, beliau adalah yang memberikan spirit bagi saya untuk tetap semangat menjadi YouTuber. Nah, tetap semangat mengeluh, dan yang paling penting adalah konsistensi dalam membuat sebuah video. Nah, oke guys, saya akan buka Google AdSense ini, surat cinta ini saya akan buka, dan akan saya proses
masukkan untuk PIN AdSense yang ada di dalam ini guys. Nah, ini perlu diketahui bahwa dengan adanya Google AdSense atau surat cinta ini itu sangat penting sekali. Nah, ini karena kenapa saya bilang sangat penting? Berapapun nominal gaji yang diterima oleh YouTuber, kemudian tanpa adanya Google AdSense ini, maka uang cuan yang ada dalam YouTube tersebut tidak akan pernah bisa keluar. Jadi fungsinya ini adalah untuk kita konfirmasi untuk PIN. Nah, PIN yang sudah kita terima itu kemudian kita masukkan, kita kirimkan kembali ke YouTube. Nah, setelah kita proses, kemudian nanti kita akan mendapatkan cuan atau dolar dari YouTube. Nah, biasanya minimal kalau bisa ditransfer itu kalau sudah mendapatkan kurang lebih 1.300.000 baru kita transfer. Nah, bagaimana pendapatan saya saat di YouTube? Nah, alhamdulillah yang penting adalah bisa beli susu anak saya, kemudian bisa belanja setiap hari untuk kebutuhan rumah tangga, buat nyenengin istri, buat bisa beli bedak, buat samponya istri dan lain itu sudah alhamdulillah. Saya gak akan bercerita berapa nilai nominalnya, tapi yang paling penting adalah saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya dapatkan ini bisa menjadi berkah bagi saya, berkah bagi para subscriber saya yang sudah setia menjadi viewer atau penonton channel saya. Demikian tadi cerita singkat saya, perjalanan saya saat awal nge-YouTube hingga saya mendapatkan surat cinta dari YouTube. Oke, kalau ada pertanyaan seputar YouTuber pemula atau kalau kalian pengen tanya bagaimana tips dan intrik untuk bisa menjadi YouTuber pemula, langkah-langkahnya apa, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan balas. Atau kalian juga bisa DM ke IG saya di @sematmediakim. Insya Allah saya akan berbagi ilmu ya. Buat para YouTuber pemula, jangan pernah mengeluh, jangan kasih kendor, tetap terus berjuang, perjuangkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya. Mudah-mudahan channel kalian segera bisa dimonetisasi seperti channel saya. Salam sehat dan salam sukses. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.